Pada bulan Oktober 1918, pemerintah Jerman mengirim pesan kepada Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, yang berisi permintaan gencatan senjata. Sebagai gantinya, Amerika Serikat, atas nama sekutu, meminta Jerman agar menarik diri dari wilayah yang sebelumnya mereka kuasai, serta menuntut Kaisar Wilhelm II untuk turun tahta. Periode Oktober 1918, secara resmi Jerman dinyatakan kalah perang, dan menyerah kepada pihak sekutu. Kaisar Wilhelm II pun turun tahta dan melarikan diri ke Belanda. Akibat adanya kekosongan kekuasaan di Jerman, para pemimpin sosialis di Berlin mendirikan Republik Jerman, yang kemudian berperan sebagai delegasi Jerman dalam proses penandatanganan perjanjian senjata dengan sekutu, di dalam gerbong kereta Marshall Forge, di kota Compiègne. Jadi Perang Dunia Pertama resmi berakhir pada jam 11, hari ke-11, bulan ke-11, di tahun 1918. Perang Dunia Pertama merupakan perang paling sadis dalam sejarah kontemporer. Kerugian total akibat dari perang ini mencapai 338 miliar dolar. Perang ini telah merenggut 10 juta nyawa prajurit. Bahkan perang ini turut menghilangkan nyawa penduduk sipil sebanyak 10 juta jiwa. Akibat dari anggaran yang fantastis, menjadikan angka kelahiran menurun drastis, yang menjadikan Eropa krisis regenerasi, karena kaum prianya pada usia produktif hampir seluruhnya dikirim ke medan perang. Seluruh benua Eropa hancur total, kekaisaran dari sebuah dinasti yang berusia ratusan tahun pun runtuh, di negara-negara baru. Kehidupan di seluruh dunia turut berubah, dunia tak lagi sama sejak meletusnya Perang Dunia Pertama. Akibat positif dari berakhirnya Perang Dunia Pertama adalah, pada aspek kesetaraan sosial, seperti yang terjadi di Rusia, di mana misah antara si kaya dan si miskin, bangsawan dan rakyat jelata, sudah ditimbun rata oleh revolusi Bolshevik. Sementara di Inggris gerakan emansipasi wanita muncul dengan menuntut hak politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Dampak dari Perang Dunia Pertama juga menguntungkan bagi negara Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi negara kreditur kepada Eropa. Pasca Perang Dunia Pertama keadaan perekonomian Eropa luluh lantak, seluruh sumber daya terkuras untuk menjalani perang. Banyak negara-negara Eropa yang bangkrut dan krisis finansial, sehingga membutuhkan bantuan fiskal. Sementara itu posisi Amerika Serikat pasca Perang Dunia Pertama tidak terlalu hancur lebur, mengakibatkan Amerika Serikat memiliki posisi strategis yang kedepannya mampu merajai dunia. Juni 1919, para pemimpin negara pemenang dan para pemimpin negara yang kalah pada Perang Dunia Pertama, berkumpul di Istana Versailles, Prancis, untuk menandatangani perjanjian yang selanjutnya dikenal dengan Perjanjian Versailles. Sebuah perjanjian persetujuan disepakati bersama, dengan harapan perjanjian tersebut menciptakan perdamaian untuk mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi di Eropa dalam rangka membangun kembali Eropa yang maju dan beradab. Secara pokok isi dari perjanjian Versailles adalah sebagai berikut. Pertama, Jerman harus membatasi jumlah kekuatan militernya, maksimal 100.000 pasukan. Kedua, Jerman harus membayar ganti rugi perang terhadap negara-negara sekutu, sebesar 33 miliar dolar Amerika. Ketiga, Jerman harus menyerahkan wilayah Alsace-Lorraine kepada Prancis. Keempat, Jerman harus menyerahkan sebagian wilayahnya kepada negara tetangga seperti Belgia, Prancis, Denmark, Lituania, Polandia serta Cekoslovakia. Dan koloni Jerman di Afrika harus dibagikan kepada pihak pemenang. Togoland dan Kamerun diserahkan ke Inggris dan Prancis, Afrika Timur kepada Inggris, Portugis dan Belgia, serta Afrika Barat Daya dan Selatan diserahkan kepada pihak Inggris. Kelima, Jerman harus menerima tanggung jawab penuh atas perang yang berkecamuk sebagai pihak yang paling dipersalahkan.
Konsekuensi dari perjanjian Versailles sangat memukul mental dan perekonomian bangsa Jerman. Isi dari perjanjian Versailles sangat menghina dan merendahkan bangsa Jerman. Marshal Foch, seorang jenderal Prancis, menyatakan bahwa perjanjian damai tersebut hanyalah topeng belaka, yang dimana gencatan senjata sengaja dirancang oleh pihak sekutu, untuk hanya bisa bertahan selama 20 tahun saja. Dari pernyataan Marshal Foch di atas, sudah menunjukkan bahwasanya Perang Dunia berikutnya sejak dini sudah direncanakan oleh pihak sekutu. Perjanjian Versailles sengaja dinarasikan dan diargumentasikan agar Jerman kembali terprovokasi akibat merasa terhina, tertekan dan sengaja dibangkrutkan, agar dapat memantik perang selanjutnya, lewat memicu dendam bangsa Jerman terhadap pihak sekutu. Dalam jurnal ekonominya tahun 1919, John Maynard Keynes memprediksi bahwa syarat yang memberatkan dalam perjanjian Versailles akan memporak-porandakan perekonomian Jerman, begitu juga dengan perekonomian Eropa, yang membuat Amerika Serikat menjadi kekuatan ekonomi tunggal dunia pada saat itu. Bangsa Jerman marah atas hasil dari perjanjian Versailles, sehingga 2 dekade berikutnya, masyarakat Jerman mengantarkan lahirnya ultranasionalis, yang akan membebaskan Jerman dari cengkraman sekutu, bernama Adolf Hitler. Hitler akan naik ke panggung politik Jerman pada tahun 1930 dan ketika Hitler mengusai Jerman pada tahun 1933, dia akan menerapkan kebijakan politik dalam negeri, serta luar negeri yang agresif. Perang Dunia Pertama adalah kontestasi para monarki gladiator terbesar sepanjang sejarah umat manusia, yang melibatkan para hegemoni Eropa, berikut pula para koloninya. Vladimir Lenin menamakan perang ini adalah perangnya para bangsawan, bukan perang rakyat. Perang ini mengakibatkan disintegrasinya sebuah bangsa. Kekaisaran Austro-Hongaria terpecah-pecah sehingga melahirkan negara-negara Balkan. Runtuhnya dinasti Turki Utsmaniyah yang merupakan kekhalifahan umat Islam terakhir. Lahirnya Liga Bangsa-Bangsa sebagai cikal bakal PBB. Sampai dengan terjadinya eksodus bertahap warga etnis Yahudi Eropa ke wilayah Palestina.